Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Universitas Bumi Gora semuanya, dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan terus-menerus agar kalian semua bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan mendapat hasil yang memuaskan. Amin. Kita lanjut di part 2, yaitu kita masuk ke bagian keuntungan analisa framework. Kita ada 6. Pertama, transparansi. Kedua, fleksibilitas. Ketiga, analisis menyeluruh. Keempat, pemahaman kontekstual. Kelima, analisis kolaboratif. Dan terakhir adalah pelaporan komprehensif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis SWOT. SWOT adalah akronim dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Ya, di mana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif dalam proses perumusan strategi yang jitu. SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi perusahaan yang paling tepat. Oke, ini dia matriks SWOT ya. Dari faktor eksternal itu akan mempengaruhi terbentuknya opportunities and threat atau ONT ya. Jadi maksudnya faktor eksternal itu adalah ancaman apa yang ada di luar perusahaan kita yang dapat mengancam perusahaan kita, dan peluang apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan untuk keberhasilan perusahaan kita. Kemudian di faktor internal itu adalah mempengaruhi terbentuknya strength and weakness ya. Jadi ini adalah diri perusahaan sendiri, apa kelemahannya dan apa kekuatan yang kita tahu, yang kita punya, itu bisa dianalisis. Matriks SWOT ini selain bisa digunakan untuk perusahaan, juga bisa Anda gunakan untuk diri Anda sendiri. Jadi Anda bisa menganalisis diri Anda sendiri dengan matriks SWOT ini untuk menentukan mungkin pekerjaan apa yang akan Anda geluti ke depannya. Apakah Anda akan menjadi karyawan, atau Anda akan membangun sebuah bisnis, atau Anda akan menjadi keduanya, seorang karyawan yang memiliki bisnis. Ya. Jadi dengan matriks SWOT ini Anda bisa menentukan bisnis mana yang tepat yang ingin Anda jalani, atau pekerjaan apa yang tepat yang ingin Anda kerjakan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke Grand Strategy Matrix ya, yaitu adalah tahapan pencocokan pada proses formulasi strategi. Matriks ini didasarkan pada dua dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada urutan daya tariknya pada masing-masing kuadran matrik. Grand Strategy Matrix mempunyai 4 kuadran yang mewakili keadaan suatu perusahaan. Langsung saja kita masuk ke kuadrannya. Nah, garis yang vertikal itu menunjukkan pertumbuhan pasar cepat dan pertumbuhan pasar lambat, sementara yang horizontal itu adalah ada di posisi bersaing lemah dan posisi bersaing kuat. Oke. Jadi syarat untuk perusahaan berada di kuadran 1 itu adalah dia memiliki pertumbuhan pasar yang cepat dan posisi bersaing yang kuat. Ya. Kuadran 1 ini adalah market leader. Oke, saya refresh lagi. Ada 4 posisi bersaing dalam ilmu manajemen. Market leader atau pemimpin pasar itu adalah orang yang memiliki pasar yang paling besar dan kemampuan yang paling kuat dalam bersaing. Kemudian adalah market challenger, itu adalah di posisi kedua ya, di mana dia adalah orang yang memiliki kapasitas yang hampir sama tapi masih berada di posisi kedua, masih kalah. Kemudian yang ketiga adalah market follower. Mereka adalah sebuah perusahaan yang tidak ingin terlibat dalam konflik antara market leader dan market challenger sehingga memilih pasar yang mereka tinggalkan. Dan yang terakhir adalah market niche atau ceruk pasar, itu adalah perusahaan yang berada di kuadran posisi bersaing paling bawah yang hanya memiliki pasar yang kecil. Oke, kita contohkan dulu terkait dengan posisi bersaing ini. Saya ingin mengambil fokus di industri Indomie instan, mie instan, karena ini lagi puasa ya. Jadi di kepala saya hanya ada mie instan saja. Nah, jadi saya akan mengambil contoh mie instan. Selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankan tentunya ya. Nah, siapa market leader dalam industri mie instan di Indonesia? Kalau menurut saya pasti adalah Indomie ya. Indomie dengan rasa mie gorengnya yang sudah terasa di mulut saya ya di siang hari bolong ini, itu tentu menjadi market leader. Dia memiliki pertumbuhan pasar yang cepat. Buktinya apa? Bahkan Indomie itu dijual di Arab Saudi, teman-teman. Ya, saya pernah lihat meme di Instagram, ada temannya yang pulang umroh, bukannya membawa kurma,
bukannya membawa air zam-zam, yang dia bawa adalah Indomie dengan bahasa Arab. Ya. Yang mana Indomie itu bisa kamu temukan di Indomaret, tapi memang ini dengan bahasa Arab ya. Jadi Indomie yang dijual di Arab Saudi itu kemasannya pakai bahasa Arab ya. Nah, itu yang dia bawa sehingga marah-marahlah orang yang di Instagram ini ya karena oleh-olehnya Indomie instan ya. Kemudian siapa market eh, challengernya? Market challengernya adalah mie sedap ya. Jujur jujur saya lebih suka mie sedap dari Indomie, tapi rata-rata teman-teman saya suka Indomie. Mie sedap itu adalah market challenger. Kenapa? Karena mie sedap itu punya kemampuan yang sama, rasanya enak juga, variannya banyak juga, tapi masih berada di posisi kedua. Makanya disebut penantang, ya. Kemudian market followernya siapa? Market followernya dalam industri mie instan itu adalah dia syaratnya harus mengambil pasar yang tidak diambil oleh tidak dikuasai atau dilirik oleh market leader dan market challenger. Itu adalah menurut saya adalah Lemonilo. Kalian tahu Lemonilo? Adalah mie instan sama, dia mie instan tapi dia eh, mengambil pasar yang tidak diambil yaitu adalah pasar mie sehat ya. Jadi Lemonilo itu dia memasarkan produknya dengan embel-embel ini mie itu sehat. Sementara mie sedap dan mie Indomie itu tidak tagline-nya sehat ya, bukan berarti tidak sehat juga, saya tidak tahu, tapi mereka dalam marketingnya tidak menjelaskan itu sehat. Kemudian kalau seandainya kita mau cari market niche-nya yaitu mungkin mie bihun daerah ya yang hanya memasarkan di satu daerah tertentu saja. Misalnya kayak mie yang dijual di kota saya di Mataram ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin itu adalah market niche-nya. Kita balik ke grand strategi matrik kuadrannya. Di kuadran 1 ada 7 ciri-cirinya nih, teman-teman nih. Pertama adalah pengembangan pasar. Jadi eh, perusahaan yang ada di kuadran 1 ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan pasar ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Indomie tadi. Kemudian penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu adalah persentasi dari konsumen yang menggunakan produk kita. Misalnya dari 1.000 orang yang menggunakan 200 saja, maka penetrasi pasarnya 20%. Kemudian pengembangan produk. Nah, jadi perusahaan yang ada di kuadran 1 itu memiliki kapabilitas dan sumber daya untuk melakukan pengembangan produk. Ya, misal kalau kita ambil dari contoh di industri otomotif ya, dulu waktu NMAX pertama kali meluncur pada tahun mungkin 2014, dia masih menggunakan anak kunci biasa ya. Nah, Yamaha tentu memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk, punya sumber daya, sehingga sekarang NMAX itu sudah dibekali dengan fitur keyless entry yang mana tidak memakai kunci lagi, tapi memakai remote ya, sehingga lebih modern, kalau kata anak muda lebih keren lah ya. Kemudian juga tidak bisa dicuri karena kalau tidak ada remote-nya motornya nggak bisa nyala ya. Walaupun lubang kuncinya dibobol dia tidak bisa nyala. Tapi tidak ada lubang kunci juga ya. Jadi apa yang mau dibobol ya? Jadi tidak bisa dicuri lah intinya ya. Dia kan pakai putar-putaran kayak knop tabung gas itu ya. Bukan tabung gas, kompor gas. Nah, jadi lebih aman klaimnya. Kemudian yang kedua adalah dia sudah Y-Connect nama fiturnya, yaitu motor Anda akan terkoneksi dengan HP Anda. Kalau Anda beli NMAX itu ya, sudah Y-Connect. Jadi kalau di HP Anda bisa melihat oli Anda itu sudah sekotor apa. Kemudian Anda sudah bisa melihat aki Anda sisa berapa, sudah waktunya dicas atau belum. Kalau di speedometer motornya, jika ada panggilan masuk di HP Anda, maka di speedometer itu akan ada notifikasi, ada pemberitahuan bahwa lagi ada yang nelpon kamu. Nah, jadi di speedometer itu ada pemberitahuan. Maksudnya adalah agar Anda menepi dan mengangkat telepon itu, bukan Anda angkat telepon sambil berkendara ya. Tolong dihindari karena selain bisa merugikan Anda, juga bisa merugikan orang lain ya.
Jadi bisa menimbulkan kecelakaan. Apa salahnya kita menepi sejenak, kemudian kita angkat teleponnya, atau memang kalau sedang terburu-buru maka jangan diangkat saja ya. Saya jujur tidak suka ya sama orang yang nelpon di jalan. Biasanya saya tegur langsung ya. Saya suruh matiin teleponnya karena memang membahayakan orang lain ya. Kalau seandainya dia terlibat kecelakaan dengan orang tidak bersalah, menimbulkan kerugian, ya itu hal yang buruk ya. Kemudian ada integrasi ke depan ya. Jadi integrasi ke depan itu adalah kemampuan perusahaan hulu atau perusahaan pertama untuk mengakuisisi atau membeli perusahaan hilir ya. Apa contohnya Pak? Oke, saya contohin. Misalnya ada perusahaan yang memproduksi biji besi atau perusahaan pertambangan, kita anggap Miko Corporation. Nah, dia memproduksi biji besi. Perusahaan kedua dari biji besi itu adalah perusahaan yang mampu mengolah biji besi itu menjadi besi cair, kemudian dibentuk menjadi uh, besi yang siap dibentuk-bentuk ya, kayak mungkin balok besi, besi pipa, ya, besi segitiga, dan besi-besi yang lain. Nah, itu perusahaan kedua. Kemudian perusahaan ketiganya adalah perusahaan yang memproduksi atau mengkonsumsi besi itu menjadi produk jadi, misalnya meja besi, ya, kursi besi, kemudian komponen-komponen besi lainnya yang ada di mungkin motor, rangka, stang, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana contoh integrasi ke depan? Jika perusahaan itu berada pada kuadran ke-1, maka perusahaan Miko Corporation tadi yang bergerak di bidang pertambangan itu bisa mengakuisisi perusahaan 2 dan perusahaan 3, yang mana mereka adalah perusahaan yang merubah besi dan mencetak besi menjadi sebuah produk. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya tentu kita bisa mengelola produksi kita sendiri secara mandiri. Nah, kalau seandainya kita tidak melakukan integrasi ke depan, ada ancaman teman-teman. Misal nih, ternyata perusahaan 2 itu di sosial media mendukung Manchester United. Kemudian perusahaan 3 CEO-nya mendukung Chelsea. Nah, mainlah bola itu MU dengan Chelsea. Kemudian mereka adu mulut di sosial media, akhirnya musuhan CEO-nya misal. Nah, setelah kontrak berakhir bisa saja perusahaan 3 yang mungkin mengonsumsi 50% dari pasar perusahaan 2 itu meninggalkan perusahaan 2 dan memilih perusahaan lain. Sehingga perusahaan 2 akan kalang kabut kemana harus menyalurkan 50% besi kami ini jika perusahaan 3 tidak membelinya. Nah, ketika kita melakukan integrasi ke depan, maka kita bisa menjamin, kita bisa membuatnya akur. Nah, kan kita yang punya, ya kamu akur, kalau nggak akur saya pecat, misalnya kayak gitu. Jadi lebih enak. Ya. Yang kelima adalah integrasi ke belakang. Contohnya yang paling mudah adalah Netflix. Kalian tahu Netflix ya? Netflix adalah sebuah platform streaming online yang sangat terkenal pada era-era COVID ya, karena banyak orang gabut di rumah. Nah, Netflix itu adalah sebuah perusahaan hilir, bukan hulu. Jadi dia yang menayangkan film-film. Netflix itu bisa membeli studio film jika ingin melakukan integrasi ke belakang. Jadi saya beli studio filmnya, saya tentukan film apa yang saya mau buat, saya produksi sehingga saya tayangkan ya, suka-suka saya. Itu contoh integrasi ke belakang. Kemudian ada integrasi horizontal, yaitu mana sebuah perusahaan itu membeli perusahaan atau menguasai perusahaan yang sejenis dengan dia. Misalnya perusahaan streaming online membeli perusahaan streaming online yang lain, membuat perusahaan ini menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Kemudian ada diversifikasi terkait, yaitu adalah pengembangan produk ya yang masih terkait dengan produk yang diproduksi di awal. Contoh misalnya ada Hook ya memproduksi kompor gas. Hook juga akan memproduksi selang regulator dan memproduksi regulator, jadi terkait ya. Kita masuk ke kuadran 2, itu adalah pengembangan pasar yang mampu dilakukan sama penetrasi pasar sama pengembangan produk ya, kemudian integrasi horizontal. Nah, pada kuadran 2 dia punya pertumbuhan pasar yang cepat tapi posisi bersaingnya masih lemah sehingga masih punya kekurangan ya, tidak bisa melakukan integrasi ke depan dan ke belakang. Kemudian dia bisa melakukan divestasi. Maksudnya divestasi itu adalah pengurangan aset ya, lawannya dari investasi atau penambahan aset. Divestasi itu berarti sebuah perusahaan mengurangi asetnya untuk bertahan. Kemudian ada likuidasi, bisa melakukan likuidasi ya.
Kemudian di kuadran 3 itu pertumbuhan pasarnya lamban, posisi bersaingnya juga lemah ya. Jadi buruk ya keadaannya ya. Yang bisa mereka lakukan adalah penghematan, kemudian diversifikasi terkait ya agar bisa mendukung produknya, kemudian diversifikasi tak terkait juga agar bisa mengembangkan pasarnya, karena kalau di satu produk saja bisa bahaya ya, jadi harus punya produk lain. Misalnya dia produksi kompor, ya dia produksi HP. Jauh, intinya tidak terkait. Kemudian divestasi juga sama dan likuidasi ya. Dilikuidasi mungkin maksudnya di sini, jadi dia bisa dijual atau mungkin melikuidasi perusahaan yang lebih kecil ya. Kemudian ada di kuadran 4 di sini pertumbuhan pasarnya lambat tapi posisi bersaingnya kuat nih teman-teman. Jadi dia bisa melakukan diversifikasi terkait, diversifikasi tak terkait, kemudian juga usaha patungan atau joint venture. Jadi dia bisa menawarkan sesuatu, saya posisi bersaing saya kuat nih, mau nggak kamu bergabung bersama saya untuk membangun perusahaan yang lebih besar nih agar kita bisa naik nih ke kuadran 2, ke kuadran 3, mungkin kayak gitu ya kan, sehingga melakukan joint venture ya. Baik teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kedua ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Kemudian jangan lupa untuk meninggalkan absen di kolom komentar untuk seluruh mahasiswa saya. Dan untuk masyarakat umum yang menonton video ini, silahkan berkomentar juga jika ada pertanyaan atau jika ada saran dan masukan yang bersifat positif. Saya sangat terbuka ya untuk memperbaiki diri saya. Dan jangan lupa tinggalkan like jika Anda menonton video ini dan subscribe jika memang Anda butuh materi-materi terkait perkuliahan manajemen strategis yang insya Allah saya akan update untuk materinya sambil saya mengajar mahasiswa-mahasiswa saya. Sekian dari saya teman-teman, saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.